Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur, silakan subscribe channel ini. Subscribe ya. Jangan lupa tekan lonceng. Oke. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengingat ataupun pernah mengikuti tebar uang koin yang dicampur dengan beras kuning maupun beras putih, atau juga tebar uang yang murni tanpa adanya campuran apapun. Ternyata ini adalah sebuah tradisi yang sudah biasa kita temui dan sudah biasa kita jumpai di desa-desa di mana di tempat kita tinggal. Ya, ternyata tradisi ini diketahui masih tetap bertahan di beberapa daerah hingga sekarang. Tradisi seperti itu disebut dengan tradisi tawur atau sawur, yang artinya melempar atau menebarkan, yang khas yang berada di daerah kita masing-masing. Ada juga beberapa daerah yang menyebutnya dengan istilah tawurji. Awas, bukan tawuran loh, bukan tawuran antar orang dengan orang loh ya. Tawurji ini biasa dikenal oleh masyarakat wilayah Cirebon atau wilayah-wilayah lain dengan istilah yang berbeda-beda. Suatu contoh istilah tradisi udik-udikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Cilegon. Tradisi tawur koin ini memiliki arti dan kisah tersendiri, yang mana kisah ini
Mungkin kita semua sudah pernah mengalami, melihat, dan juga mengikuti daripada adat tradisi yang satu ini. Dulu ketika kita tentunya masih berusia anak-anak, bahkan ketika dewasa, ketika kita sudah menjadi bapak-bapak juga, kita sering kali menjumpai hal-hal yang seperti itu. Contoh, ketika ada tetangga kita yang selamatan, kemudian mengadakan arak-arakan, kemudian anak yang diarak ataupun yang diselamati, atau anak yang waktu itu selamatannya mungkin lagi khitanan, anak yang di khitan itu memasuki wilayah keramat, keluar dari tempat keramat itu, anaknya dinaikkan lagi ke singa-singaan. Kemudian ada beberapa orang tua yang menebarkan dan menaburkan uang recehan. Dulu masih ada uang pecahan 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah hingga 1000 rupiah. Kalau saat ini atau zaman sekarang yang ada hanyalah 500 hingga 1000 rupiah. Uang itu diaduk-aduk, uang itu dicampur sehingga merata menjadi satu dengan beras yang sudah dicampur kunyit sehingga warnanya akan menjadi kuning, yang biasa disebut dengan istilah beras kuning. Kemudian setelah diaduk dan dicampur antara uang koin dengan beras kuning tersebut, dan tuan rumah ataupun yang dituakan ataupun yang disuruh, orang tersebut menebarkannya ke arah kerumunan orang-orang ataupun anak-anak, terutama di sekitar rumahnya, yang sudah bersiap sejak tadi untuk berebut mengambil uang koin tersebut. Tentunya yang diambil hanya sebatas uang koinnya saja, dan bukan beras kuningnya loh ya. Dan biasanya juga dalam tawur uang koin ini biasa dilakukan pada sore hari, karena pada saat itu masyarakat lebih sering bercengkrama dan berkumpul di sore hari. Acara tawur uang koin ini sangat terasa semakin heboh karena riuh dan sorai-sorainya serta berbagai macam kelucuan yang terjadi saat berebut uang koin yang bertebaran kemana-mana. Tentu untuk mendapatkan dan berebut uang koin ini dibutuhkan insting, ketepatan berpikir, dan kecepatan untuk bisa mendapatkan uang koin tersebut. Satu ritual yang gak boleh dilewatkan orang Indramayu dan beberapa daerah-daerah lainnya yang sedang menggelar hajatan ataupun selamatan ataupun tawur uang koin ini biasanya dilakukan setelah bancakan. Tawur atau sahur yang dalam bahasa Jawa adalah melempar atau menyebarkan sesuatu untuk diambil, baik oleh manusia maupun hewan. Tradisi tawur uang koin ini merupakan salah satu cara pengungkapan rasa syukur sang pemilik hajat dan ingin membagikan sebagian rezekinya kepada warga sekitar. Uang koin mulai dari pecahan 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah sampai 1000 rupiah dicampur dengan beras. Kemudian jika ingin ditawur berbentuk uang kertas juga bisa, akan tetapi uang kertas tersebut hendaknya digulung supaya lebih mudah tersebar dan tidak sobek ketika berebutan. Adapun jumlah uang
ditaburkan ataupun disebarkan, tidak ada patokan jumlah uang yang harus ditabur. Semuanya tergantung daripada keniatan dan kemampuan sang pemilik hajat. Beras yang ikut ditawar bersama uang biasanya ada dua jenis beras. Yang pertama, jenis beras biasa, dan beras yang diwarnai dengan kunyit sehingga warnanya dari putih berubah menjadi kuning karena sudah tercampur dengan kunyit. Kenapa warna kuning dipilih? Karena beras kuning melambangkan kebersamaan. Selain beras dan uang, ada juga biasanya buah kue yang bernama kue juada. Kue juada merupakan jajanan pasar yang terbuat dari terigu, telur, santan, dan gula. Sayangnya juada ini sering diganti dengan camilan anak-anak karena makanan ini semakin sulit untuk didapat dan sudah jarang diproduksi, bahkan sudah tidak produksi lagi untuk di beberapa wilayah. Setelah sesi doa dan makan bersama, biasanya sang pemilik hajat akan memberikan kode kepada warga masyarakat atau tetangganya yang hadir di dalam acara makan bersama tersebut untuk melaksanakan tawur uang koin. Inilah saat yang ditunggu-tunggu warga ketika berdiri bergerombol dan memasang ancang-ancang. Saat uang tawur dilemparkan, seru dan ramai banget pokoknya. Jeritan, sorakan, suara ketawa, suara riang gembira para penunggu yang hadir dalam berebut uang tawur koin tersebut. Nah, tradisi tawur uang koin ini biasanya selalu berbarengan dengan bancakan. Makanan yang disajikan, bancakan ini tentu sebuah tradisi inti daripada kegiatan ini. Selain itu akan lebih cepat dan mudah dibereskan ketika acara berlanjut ke prosesi tawur. Peserta tawur tidak pernah padang bulu. Boleh anak kecil, orang dewasa, baik pria ataupun wanita yang mampu maupun kurang mampu pun ikut beramai-ramai berebut uang tawur koin tersebut. Karena dalam tawur uang koin tersebut adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, dan tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun ini juga dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi agar antara satu warga dan warga yang lainnya saling akrab dengan tetangga. Nah, sesi tawur uang koin ini biasanya selalu dibarengi dan selalu didahului dengan bancakan terlebih dahulu. Bancakan secara harfiahnya berarti selamatan atau kenduren yang mengandung filosofi luhur. Dulu bancakan sering dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat untuk memperingati hari ulang tahun atau kelahiran seorang anak. Bancakan umumnya terdiri dari nasi, aneka lauk pauk, lalapan, dan sambal dalam jumlah tertentu. Nasi berserta lauk dialasi dengan daun pisang. Selain nasi putih, banyak juga yang menggunakan nasi liwet dengan paduan ikan teri dan potongan petai. Bagi masyarakat Jawa dulu bancakan adalah sebagai sarana untuk menyampaikan petuah dan ajaran tentang makna arti hidup di dalam menjalani kehidupan ini.
macam sayuran sebagai bagian menu wajib yang disajikan dalam bancakan sebagai simbol harapan adalah pitulungan atau pertolongan dari Tuhan Allah yang Maha Pencipta. Di dalam nasi yang disajikan ketika bancakan itu selalu dibarengi dengan lauk pauk dan sayur mayur. Di situ biasanya disajikan kacang panjang dan kangkung yang harus tetap utuh apa adanya, tidak diiris sebagai simbol bahwasanya kacang panjang dan kangkung yang tidak diiris itu adalah panjangnya rezeki, panjangnya umur, panjang usus dalam artian orang tersebut ketika diselamati dengan bancakan mampu mempunyai sikap sabar dan panjang akal ataupun cerdik. Di dalam penyajian bancakan ini juga ada juga orang ketika menyajikan makanan bancakan ini dengan menggunakan telur ayam, dan jumlah daripada telur ayam itu juga dengan jumlah yang sudah ditentukan. Suatu contoh, jumlah telur ayamnya harus 7 atau 11. 7 dalam istilah Jawa memaknai dan memiliki makna simbol sebagai pitulungan, dan 11 sebagai simbol lawalasan ataupun bahwasanya Allah akan memberikan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita semua. Telur merupakan asal muasal terjadinya makhluk hidup. Dengan adanya telur yang disajikan bersama rumba bancakan, diharapkan manusia selalu eling sangkan para dumadi, ataupun manusia diharapkan ketika melakukan selamatan bancakan ini, manusia diharapkan bahwasanya manusia itu ingat akan asal usulnya manusia itu dari apa, terbuat apa, dan untuk apa. Kegiatan bancakan merupakan jenis selamatan dengan segmen khusus untuk anak-anak. Dalam tradisi bancakan biasanya juga dibarengi dengan istilah tawuran uang receh, uang koin, mulai dari 100-an, 200-an, 500-an, hingga 1000-an. Bancakan umumnya dilakukan pada hari weton kelahiran anak yang akan diselamati atau anak yang akan dibancaki. Waktu weton itu dipakai karena adanya keyakinan bila pada hari weton kelahiran anak biasanya terjadi hari bala atau hari naas dalam kehidupannya, maka untuk menghilangkan nasib sial atau nasib naas itulah maka dimintakan doa, dan doa itu merupakan dalam bentuk bancakan, sehingga bancakan itu bisa dimakan rame-rame dan doanya orang banyak dengan harapan bisa terkabulkan, bisa diijabah oleh Allah Sang Maha Pencipta. Tentu masih banyak makna luhur lain dalam bancakan yang disimbolkan di tiap menu sajiannya. Sayangnya bancakan itu kini lebih dikenal dengan makna kebalikan dari yang luhur. Erosi makna bancakan, sering tradisi itu marak digelar di pusat-pusat kekuasaan. Dalam arti tradisi bancakan duit rakyat, bancakan uangnya rakyat. Mengutip dari istilah cendekiawan Muslim Ibnu Khaldun, bahwa yang mendorong manusia melakukan korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah. Dalam kelompok yang memerintah,
Dari sini banyak yang mengartikan praktek korupsi tak selalu berkaitan dengan hal berkekurangan. Dengan demikian bancakan zaman sekarang ini pun jadi bermakna sebagai tradisi yang tidak mensyukuri. Artinya bancakan adalah sesuatu yang dikerjakan tidak bisa sendirian, akan tetapi memerlukan gotong royong, sumbangsi masyarakat banyak. Disitulah nilai bancakan akan terkuak, akan muncul bahwasanya bancakan itu adalah simbol kegotong royongan, saling membantu, dan dapat juga menjalin dan mempererat ukhuwah silaturahmi antara warga, antara tetangga, baik itu yang miskin maupun yang kaya.